Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan pergi mencari kayu di hutan. Ketika di tengah perjalanan, ia mendapati sosok aneh seperti ular. Karena penasaran, ia pun mencoba mendekatinya. Setelah diamat-amati, ternyata itu hanyalah sebuah tali yang berukuran 10 meter. Lebih baik aku ambil saja, barangkali bisa bermanfaat, pikir Abu Nawas. Dan apa yang dipikirkannya menjadi kenyataan. Hari itu Abu Nawas memperoleh kayu yang banyak. Kemudian tali yang ia temukan digunakan untuk mengikatnya. Tali ini membawa keberuntungan. Untung saja aku yang menemukan, kata Abu Nawas bahagia. Kemudian pada keesokan harinya ia kembali beraktivitas seperti biasa. Dengan membawa tali yang ia temukan, ia berangkat menuju hutan mencari kayu bakar. Saat melintasi sebuah pemukiman warga, ia melihat ada kerumunan orang-orang yang sedang kepanikan. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjawab, "Ada orang tercebur ke sumur. Kami bingung harus bagaimana cara menolongnya." "Oh, soal itu, serahkan saja padaku. Kebetulan aku membawa tali," balas Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas segera mengulurkan talinya hingga ke dasar sumur. "Hei kawan, raih tali itu dan ikatkan ke tubuhmu," teriak Abu Nawas. Lelaki yang ada di dalam sumur menuruti perintah tersebut. Kemudian dengan dibantu beberapa warga, Abu Nawas menarik talinya. Akhirnya berkat bantuan Abu Nawas, lelaki yang terjebur ke sumur berhasil diselamatkan. Dan atas kejadian itu, Abu Nawas semakin kagum dengan tali yang dimilikinya. "Tidak kusangka, ternyata tali ini bukan hanya membawa keberuntungan, tapi juga membawa keajaiban," gumam Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, terjadilah peristiwa yang menggelikan. Kala itu Abu Jahil menaiki sebuah pohon yang tinggi. Begitu sampai di atas, ia kebingungan bagaimana cara turunnya. Dengan berusaha sebisanya, ia mencoba turun dari atas pohon. Namun itu tak mudah dilakukan. Telah berbagai cara ia lakukan, tapi tak juga menemukan cara terbaik agar tidak terjatuh ke tanah. Karena sudah putus asa, ia pun berteriak minta tolong kepada orang-orang yang melintas di bawah pohon. Sayangnya, tak ada satu orang pun yang tahu bagaimana caranya untuk menolong Abu Jahil. Di saat itulah datang Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, ia pun menyusun sebuah strategi. "Tenang Abu Jahil, kau jangan panik. Aku akan menolongmu dengan tali ajaibku," kata Abu Nawas. Kemudian ia melemparkan talinya ke atas di mana Abu Jahil berada. "Wahai Abu Jahil, raih tali itu dan ikatkan ke tubuhmu," teriak Abu Nawas. Abu Jahil yang terjebak di atas pohon langsung menuruti perintah tersebut. Sementara orang-orang yang berkumpul penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dengan hati berdebar-debar, Abu Jahil bertanya, "Kau yakin Abu Nawas bisa menolongku dengan cara seperti itu?" Abu Nawas menjawab, "Percaya padaku, aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya." Setelah Abu Jahil selesai mengikat tubuhnya, Abu Nawas langsung menariknya hingga membuat Abu Jahil terjatuh dan terluka. Orang-orang yang melihat itu terperanjat dan berteriak, "Hei Abu Nawas, lihat akibat perbuatanmu. Abu Jahil jadi terluka. Mengapa kau lakukan itu?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Aku pernah menolong seseorang dengan cara yang sama, dan orang tersebut berhasil selamat tanpa ada luka sedikit pun." Mendengar itu, mereka pun merasa heran.
"Mana mungkin Abu Nawas, di pohon mana kau menolong orang tersebut?" tanya mereka penasaran. "Bukan di pohon, tapi aku menolongnya ketika dia terjebur ke dalam sumur. Aku yakin dengan cara yang sama pasti akan bisa berhasil. Buktinya Abu Jahil bisa turun." Spontan mereka semua menepuk jidat mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati, Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh begitu, hamba siap menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sana, Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. "Domba-dombanya sehat dan gemuk, anak itu pasti pandai merawatnya," kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silahkan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam dia makannya rumput basah," balas si anak. "Lalu kalau domba yang putih kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama," jawabnya singkat. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia kembali bertanya, "Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih?" balas si anak. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kg per tahun," jawab si anak. "Lalu kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama Tuan," jawab si anak. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya. Ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-domba itu juga menghasilkan susu?" Si anak gembala menjawab, "Domba yang mana dulu Tuan, yang hitam atau yang putih?" Dengan nada kesal Abu Nawas membalas, "Yang hitam dulu." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah selalu menghasilkan susu Tuan," jawab si anak. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama Tuan,
tiap bulan pasti menghasilkan susu, jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. "Hei bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan putih? Kalau ternyata jawabannya sama saja." Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar si anak menjawab, "Maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh begitu rupanya, maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi. Lalu kalau yang putih punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya tuan," jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Kisah selanjutnya. Meski dikenal memiliki tingkah konyol dan kadang nyeleneh, akan tetapi di balik itu semua Abu Nawas ternyata memiliki kecerdasan yang membuat semua orang menjadi kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. Sebagai seorang pemimpin negeri, Baginda tak segan-segan memanggil Abu Nawas hanya untuk membantu memecahkan masalah kenegaraan. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba datang beberapa prajurit kerajaan. Mereka meminta Abu Nawas untuk menghadap Baginda di istana. Abu Nawas pun segera bergegas menuju ke istana bersama para prajurit tersebut. Setibanya di istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengutarakan maksud dari dipanggilnya Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku memanggilmu karena aku butuh solusi akan sebuah masalah yang cukup serius." "Mohon ampun Paduka yang mulia, kiranya apa yang bisa saya bantu?" tanya Abu Nawas. Baginda mengatakan jika dirinya telah mendapat laporan tentang seorang saudagar kaya yang kikir dan menolak untuk membayar zakat. Mendengar cerita rajanya itu, Abu Nawas kemudian memberi solusi. "Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, kemudian masukkan saja dia ke penjara?" saran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sebenarnya bisa saja aku berbuat begitu. Akan tetapi, apakah ada cara yang lebih baik atau yang lebih bijak untuk menyadarkannya, sehingga tidak harus langsung menghukumnya? Karena bagaimanapun juga, dulu sebelum menjadi saudagar, ia merupakan seorang yang sangat rajin bersedekah dan selalu membayar zakat tepat pada waktunya," jelas Baginda Raja. Abu Nawas sejenak terdiam. "Kalau begitu, hamba minta waktu 3 hari untuk memikirkan caranya," kata Abu Nawas. Karena merasa percaya jika Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah tersebut, Baginda pun memberi Abu Nawas waktu selama 3 hari, seperti yang ia inginkan. Abu Nawas pun kemudian meminta izin pamit pulang kepada Baginda Raja. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Abu Nawas mulai memutar otak untuk mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar sang saudagar kaya itu segera dipenjara, sebab saudagar itu memang terkenal sangat pelit dan enggan membayar zakat, sehingga orang-orang di sekitarnya pun banyak yang membencinya. Tetapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menemukan cara lain yang sesuai dengan perintah Baginda, yaitu tanpa harus menggunakan kekerasan. 3 hari kemudian Abu Nawas sudah menemukan cara tersebut. Ia pun segera bergegas menuju istana untuk menyampaikan solusinya kepada Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau sudah menemukan caranya?" tanya Baginda penasaran. "Sudah Paduka yang mulia, hamba sudah menemukan caranya." "Baiklah, coba beritahu aku caranya," tukas Baginda Raja.
Caranya adalah saya dan Baginda Raja jadi pengemis. Lalu kita mengemis di rumah saudagar kaya yang pelit itu. Apakah Baginda bersedia? Tanya Abu Nawas. Meski Baginda merasa ragu akan ide konyol Abu Nawas itu, namun karena ingin menyadarkan saudara pelit tersebut, akhirnya Baginda Raja bersedia. Dengan mengenakan baju layaknya seorang pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi menuju rumah saudagar pelit itu. Setibanya di rumah saudagar, mereka berdua tidak langsung mendatangi rumahnya. Mereka terus mengawasi sampai saudagar tersebut benar-benar ada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, saudagar itu keluar dan duduk di teras rumahnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas dan Baginda Raja segera menghampirinya dan mengucapkan salam kepada saudagar itu. "Wahai Tuan, apakah Anda memiliki uang receh?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," bentak saudagar kikir dengan nada tinggi. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering, sekedar untuk mengganjal perut kami?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak ada," kata saudagar semakin kasar. "Baiklah, kalau begitu, bolehkah kami minta segelas air saja? Kami sangat haus, Tuan," kata Abu Nawas. "Rupanya kalian ini tidak sadar juga. Sudah aku bilang dari tadi, aku tidak punya apa-apa," kata saudagar itu mulai jengkel. Saat itu Abu Nawas pun langsung mengeluarkan ide cerdiknya. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis saja seperti kami?" usul Abu Nawas. Berkat perkataan Abu Nawas, wajah saudagar itu terlihat pucat, antara marah, kesal, tersinggung, sedih, bercampur aduk menjadi satu. Saudagar itu hanya terdiam. Ia teringat akan masa lalunya yang sangat miskin namun rajin bersedekah. Berbeda dengan kehidupannya yang sekarang. Ia sudah menjadi kaya raya, tapi malah menjadi seorang yang kikir, bahkan tidak pernah membayar zakat. Seketika itu juga tuan saudagar itu meneteskan air matanya. Ia pun mulai menyadari sifat kikirnya itu. Melihat saudagar itu menangis, Baginda Raja lantas berkata, "Bagaimana? Apakah sekarang engkau memilih menjadi orang kaya atau orang yang miskin? Jika ingin kaya, maka rajinlah bersedekah dan bayarlah zakat. Tapi jika tidak mau kaya, mengemislah saja seperti orang ini," kata Baginda Raja sambil menunjuk Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas membaca sepenggalan ayat Al-Quran tentang pedihnya azab bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hal ini membuat tuan saudagar semakin menangis tersengguk-sengguk. Dalam kesedihannya itu, tuan saudagar merasa sangat terkejut begitu mengetahui jika salah seorang pengemis di depannya adalah Baginda Raja. Sehingga mulai saat itu juga saudagar kikir itu berubah menjadi orang yang baik dan dermawan. Ia pun rajin untuk bersedekah, membayar zakat, dan menjadi peduli dengan orang-orang sekitarnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabatnya. Kedatangan Abu Nawas ini tentu disambut dengan hangat. "Wahai sahabatku, gimana kabarnya?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Mari silahkan masuk Abu Nawas," sambut kawannya. Setelah lama berbincang-bincang, kemudian sahabatnya ini mengajak Abu Nawas jalan-jalan. "Ayolah kita jalan-jalan, saya juga ingin mencari udara segar," kata Abu Nawas. Mereka berdua lantas jalan-jalan menyusuri kota sahabatnya. "Di kota ini sekarang ramai Abu Nawas, tidak seperti dulu waktu kamu kesini," ujar sahabatnya. "Kamu benar, banyak sekali perubahan. Suasana di kotamu sekarang menjadi ramai sekali," gumam Abu Nawas. Hingga akhirnya sampailah mereka berdua di sebuah pasar burung. Di sana
Abu Nawas melihat ada seekor burung dijual dengan harga yang cukup mahal. Dalam hati ia berkata, "Beruntung sekali penjualnya, burung sekecil itu bisa laku dengan harga mahal," pikir Abu Nawas. Untuk memastikannya, Abu Nawas lalu mendatangi si pembeli. "Hai kawan, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Saya membelinya 100 dinar, jawab orang tersebut. 100 dinar? Burung sekecil itu kau beli dengan harga 100 dinar? Apa kamu tidak menyesal?" tanya Abu Nawas kembali. "Ya tidaklah, menurutku harga segitu sudah layak," balas orang tersebut. "Aneh sekali, apa mungkin di kota ini hewan harganya mahal?" pikir Abu Nawas. Setelah selesai jalan-jalan, kemudian Abu Nawas pamit pulang kepada sahabatnya. Sesampainya di rumah, ia terus memikirkan kejadian yang ia lihat di pasar burung. "Aku tidak habis pikir, kenapa burung sekecil itu bisa laku dengan harga yang mahal. Oh iya, bukankah aku punya seekor ayam? Kalau aku jual di sana, pasti harganya akan mahal. Karena ayamku tubuhnya lebih besar dan lebih banyak dagingnya," pikir Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat menuju kota sahabatnya dengan membawa seekor ayam. Tapi kali ini ia tidak mampir ke rumah sahabatnya, melainkan ia langsung menuju pasar hewan. Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan ayamnya kepada orang-orang dengan harga 200 dinar. "Berapa harganya tuan?" tanya salah satu pembeli. "Murah kawan, hanya 200 dinar, jawab Abu Nawas. Si pembeli tentu saja kaget mendengarnya. Ia pun langsung meninggalkan Abu Nawas tanpa menawarnya. Hingga waktu menjelang siang, ayam Abu Nawas tak kunjung laku. Tidak ada satupun yang berminat membeli ayam milik Abu Nawas. Rata-rata mereka menawarnya hanya dengan harga 5 dinar. Hal ini membuat Abu Nawas kecewa. Lalu ia meluapkan kekesalannya kepada orang-orang di pasar. "Apa-apaan ini? Kemarin aku melihat ada seekor burung bisa laku 100 dinar. Tetapi ayam milikku yang begini indah dan ukurannya jauh lebih besar ditawar hanya 5 dinar, teriak Abu Nawas. Sontak orang-orang pun terkejut dengan teriakan Abu Nawas. "Ada apa tuan? Jangan teriak-teriak seperti itu. Nanti orang-orang pada ketakutan," ujar salah satu warga. Kebetulan sahabat Abu Nawas melintas di tempat itu. Ia pun segera menghampirinya. "Tenanglah Abu Nawas, ada apa ini?" tanya sahabatnya. "Kemarin waktu kita jalan-jalan ke pasar ini, aku melihat ada seekor burung kecil laku dengan harga 100 dinar. Tapi kenapa ayamku yang indah dan besar ini malah hanya ditawar dengan harga 5 dinar? Ini kan aneh," ujar Abu Nawas. "Oh, burung yang kemarin itu. Kamu salah paham Abu Nawas. Itu bukan burung biasa. Burung itu adalah burung beo. Keistimewaan burung beo bisa bicara seperti manusia. Jadi wajar kalau harganya mahal. Bukan karena tubuhnya yang kecil," kata sahabatnya menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai menyadari atas kekeliruannya. Tapi untuk menutupi rasa malunya, kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau burung itu bisa bicara, ayamku ini malah bisa berpikir," ucap Abu Nawas. "Berpikir? Maksudnya bisa berpikir seperti manusia?" tanya sahabatnya penasaran. "Benar sekali. Dia tahu mana ayam betina dan mana ayam jantan. Buktinya ia tak mau mengawini ayam jantan," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, orang-orang yang ada di pasar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Tersiar kabar bahwa Abu Nawas sekarang menjadi orang kaya raya. Namun masyarakat heran
Usaha apa yang dijalankan Abu Nawas? Pasalnya, ia tidak punya kebun ataupun peternakan yang besar. Usut punya usut, Abu Nawas dicurigai berprofesi sebagai penyelundup. Anggapan tersebut berdasarkan seringnya Abu Nawas bolak-balik melewati batas wilayah. Hal ini tentu saja membuat raja negeri seberang murka. Ia pun lalu memerintahkan seorang prajurit untuk menjaga gerbang perbatasan. Setiap orang yang ingin memasuki wilayahnya, semua barang-barang bawaannya harus digeledah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan mengendarai keledainya. Ia meminta izin kepada prajurit penjaga untuk memasuki gerbang perbatasan. "Di mana kau sembunyikan barang bawaanmu?" tanya prajurit yang berjaga. "Tidak ada yang saya sembunyikan, Tuan," jawab Abu Nawas. Karena tidak percaya, si prajurit lalu menggeledah baju Abu Nawas. Setelah tidak menemukan barang bawaan yang berharga, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan masuk. Hari berikutnya, Abu Nawas datang lagi dengan mengendarai keledainya, kemudian mendatangi prajurit penjaga. "Tuan, izinkan saya melintasi perbatasan." Seperti biasa, prajurit penjaga perbatasan menggeledah baju Abu Nawas. Setelah tidak menemukan barang berharga, Abu Nawas kembali dipersilahkan melintasinya. Suatu ketika, prajurit kerajaan dipanggil raja wilayah tersebut ke istana. "Bagaimana? Apakah kamu berhasil menangkap Abu Nawas?" tanya rajanya. "Ampun Paduka, Abu Nawas memang setiap hari memasuki wilayah negeri ini. Tapi hamba sama sekali tidak mendapati Abu Nawas membawa barang-barang berharga. Ia datang hanya bersama dengan keledainya tanpa membawa barang apapun. Bajunya juga sudah saya geledah, tapi hamba tidak menemukan apa-apa," jawab prajurit kerajaan. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja menjadi heran. "Lalu, apa yang diselundupkan Abu Nawas?" tanya sang raja dalam hati. Tak hanya raja saja yang heran. Prajurit penjaga perbatasan juga dibuatnya kebingungan. Beberapa hari kemudian, prajurit penjaga perbatasan mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, saya tahu kamu pasti menyelundupkan sesuatu. Tapi saya bingung, sebenarnya barang apa sih yang kamu selundupkan?" tanya prajurit tersebut. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Keledai. Saya setiap hari menjual keledai di wilayahmu. Kamu tidak menyadari, setiap hari kan aku selalu gonta-ganti keledai." Mendengar itu, sang prajurit hanya bisa geleng-geleng kepala. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," balas prajurit tersebut. Kisah selanjutnya. Keharmonisan antara Abu Nawas dan istrinya membuat hari-harinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita yang solehah. Sampai pada suatu hari, sang istri meninggal dunia untuk selamanya. Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu tak menyangka dan ikut berkabung. Orang-orang mengira kejadian ini pasti akan membuat Abu Nawas teramat sedih. Namun ternyata sebaliknya. Baru beberapa hari saja Abu Nawas sudah kembali ceria. Hari berikutnya Abu Nawas kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi nampak raut kesedihan. Hal ini menimbulkan tanda tanya di benak semua orang. Tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai satu-satunya telah mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas sangat terpukul. Hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih. Orang-orang pun kembali dibuat heran dengan sikap Abu Nawas ini. Mereka beranggapan Abu Nawas telah keliru. Salah satu tetangganya lalu mendatangi Abu Nawas. "Saya tahu kamu telah kehilangan keledaimu, tapi tidak perlu bersedih seperti itu, Abu Nawas. Apalagi sampai berlarut-larut. Yang membuatku heran, ketika kamu kehilangan istrimu,
kamu dengan cepat kembali ceria. Kesedihanmu saat itu hanya beberapa hari saja, kata si tetangga kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu. Ia pun kemudian berkata, "Kalau saja kalian ingat, saat aku kehilangan istriku, tetangga kita yang di ujung sana bilang, 'Hei Abu Nawas, kamu jangan terus bersedih. Saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu.' Sementara tetangga kita yang lain berkata, 'Hai Abu Nawas, berbahagialah, anak perempuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu tanpa mas kawin.' Oleh sebab itulah, saat kepergian istriku, hatiku pun tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang, saat keledaiku meninggal, tak ada seorang pun yang datang menghiburku dan menawarkan keledai pengganti kepadaku." Tetangga Abu Nawas itu hanya bengong mendengar penuturan tersebut. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.